tidak dapat ditimpakan atas akibat tidak terbacanya video rekaman DVR merek G-Lens. 6. Terdakwa Cukputranto mengalami kesesatan fakta, error in facti dari awal peristiwa, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja yang terdapat dalam pasal-pasal yang dituduhkan baik dalam surat tuntutan dan surat dakwaan menjadi tidak terbukti, serta adanya kesesatan fakta atau error in facti merupakan alasan penghapus pidana. Bahwa 7. Bahwa terdakwa Cukputranto melakukan perbuatannya atas perintah atasannya yaitu saksi Ferdy Sambo selaku Kadif Propam dan menganggap perintah tersebut merupakan perintah kedinasan, perintah di tempat kerja, diberikan di waktu kerja, dan diberikan berpakaian dinas. Sehingga telah terpenuhinya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 ayat kedua KUHP. Dengan demikian, tidak lelah kami ungkapkan bahwa terdakwa Cukputranto haruslah mendapat keadilan yang hakiki yang dapat terwujud sebagaimana ira-ira yang harus dimuat dalam setiap putusan pengadilan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa dimuatnya ira-ira tersebut bukan hanya sebagai pelengkap atau pemanis sebuah putusan, namun merupakan tanggung jawab penuh kepada Tuhan dalam memberikan sebuah keputusan, karena hukum dan keadilan adalah berasal dari Tuhan. Sebelum menutup duplik ini, kami tidak lelah untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim terhormat dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Namun, kami yakin bahwa Majelis Hakim yang terhormat yang memimpin jalannya persidangan akan berlaku objektif, bijaksana, dan tidak memihak. Kami yakin dengan adanya duplik ini, yang mulia Majelis Hakim akan lebih sungguh-sungguh menilai apakah terdakwa Cukputranto memang memiliki niat jahat, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang telah kami uraikan baik dalam nota pembelaan dan duplik ini, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa terdakwa Cukputranto tidak memenuhi unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE dan pasal-pasal lainnya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kami terus mengulangi dan mengingatkan bahwa terdakwa Cukputranto dalam perbuatannya dilindungi oleh pasal 51 ayat 1 KUHP dan pasal 51 ayat kedua KUHP sebagai alasan pembenar dan pemaaf, serta terdakwa Cukputranto mengalami sesat fakta, error in facti dari awal peristiwa terjadi yang merupakan alasan penghapus pidana. Kami berharap Majelis Hakim terhormat yang dalam musyawarahnya dan memberikan putusan dalam perkara ini akan selalu mendasari fakta-fakta persidangan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga didapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Cukputranto memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan terhadap terdakwa Cukputranto dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima seluruh duplik yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa Cukputranto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. 3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 4. Melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. 6. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan demikian duplik ini kami sampaikan dengan keyakinan kami yang sungguh bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Perkara akan memberikan putusan bebas, free track, atau lepas onslaught kepada terdakwa Cukputranto. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatnya kepada kita semua, khususnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jakarta, 8 Februari 2023. Hormat kami, tim pembela Cukputranto. Demikian tadi pembacaan duplik dari tim penasihat hukum Cukputranto, dan tentunya setelah pembacaan duplik tidak diberi kesempatan lagi kepada penuntut umum untuk menanggapinya, dan tentunya tetap dengan replik tuntutan dan semula ya. Demikian juga tim penasihat hukum tetap dengan duplik pembelaan semula. Dan selanjutnya
agenda persidangan perkara ini akan masuk kepada putusan. Dan untuk putusan, majelis akan bermusyawarah dan akan membacakan putusan dalam perkara ini insyaallah pada Jumat 24 Februari 2022. Ya, saya kira cukup jelas, tidak ada pertanyaan. Maka sidang dalam perkara ini dinyatakan ditutup dan ditunda. Sidang duplik terdakwa Cuk Putranto baru selesai dilakukan. Tadi penasehat hukum dari Cuk Putranto menolak semua replik yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada pekan sebelumnya, dan beberapa poin diantaranya dinyatakan bahwa seluruh dalil JPU ditolak, poin-poin yang dianggap tidak sesuai, salah satunya adalah untuk melawan perintah dari atasan, dalam hal ini Verdi Sambo, tidak dapat menolak perintah atasan dan juga tidak memiliki kehendak untuk menolak perintah yang kemudian diberikan oleh Verdi Sambo. Dalam hal ini juga terdakwa Cuk Putranto sebelumnya juga pernah berupaya untuk menolak perintah Verdi Sambo, namun kemudian ada tekanan yang kemudian disampaikan oleh Verdi Sambo, dan Verdi Sambo kemudian menyatakan bahwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal. Intinya adalah penasihat hukum meminta bahwa majelis hakim melepaskan seluruh dakwaan yang diberikan oleh jaksa terhadap terdakwa, kemudian merehabilitasi nama baik terdakwa, dan juga memberikan putusan bebas bagi terdakwa Cuk Putranto.